Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada pengantar akuntansi 2. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal utang jangka pendek dan sekilas tentang akuntansi untuk kewajiban kepada karyawan. Tapi fokus kita lebih banyak ke poin pertama dan poin kedua, yaitu akuntansi utang jangka pendek serta bagaimana pelaporan dan analisisnya. Untuk itu saya sangat sarankan teman-teman mahasiswa membaca buku teks yang disyaratkan, mempelajari bahan-bahan yang sudah tersedia di platform online learning kita. Selamat belajar, dan mari kita simak penjelasan slide-slide berikutnya supaya kita tambah paham, tambah senang dengan akuntansi. Ya, utang jangka pendek. Apa itu utang jangka pendek? Jadi utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang diharapkan akan lunas dalam waktu 12 bulan. Jadi dalam waktu 12 bulan atau dalam satu siklus operasi. Kalau perusahaan itu memiliki siklus operasi kurang dan lebih dari 12 bulan, ya, tapi itu satu siklus, ya, satu siklus operasi, dan biasanya satu siklus pelaporan juga. Namun demikian, yang lazim digunakan adalah 12 bulan sebagai periode acuan. Jadi kalau ada utang yang harus segera dilunasi dalam tempo 12 bulan, kita sebut sebagai utang jangka pendek atau utang lancar. Nah, utang jangka pendek itu sebenarnya tidak terlalu rumit, ya, seperti yang sudah dipelajari di pengantar akuntansi 1. Namun demikian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beberapa contoh transaksi utang jangka pendek seperti notes payable, accounts payable, kemudian unearned revenues, ya, pendapatan yang diterima di muka tapi belum dikerjakan tugasnya, kemudian utang akru atau utang biaya seperti utang gaji, utang pajak, atau utang bunga. Di sepanjang bab ini kita akan membahas contoh. Sebenarnya secara teoritis, ya, utang jangka pendek itu tidak ada yang rumit. Kita catat pada saat terjadinya, kita laporkan sebesar kewajiban yang harus dilunasi. Ya, sesimpel itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan nih, untuk diklasifikasi sebagai utang jangka pendek, sebuah utang harus diharapkan lunas atau dibayar dalam waktu A 1 tahun, B 1 siklus operasi, C 2 tahun, D A atau B, mana yang lebih lama. Oke, jadi kita memilih yang D, ya. Nah, ini subtopik yang akan dibicarakan sepanjang bab 1 ini, yaitu bab 11 atau pertemuan pertama ini, yaitu notes payable atau utang jangka pendek namun berbunga. Di fitur utamanya bunga. Kemudian utang pajak penjualan, kalau di Indonesia, konteks Indonesia adalah utang PPN. Kemudian unearned revenue, yaitu pendapatan diterima di muka pelanggan yang sudah menyerahkan uangnya kepada perusahaan namun perusahaan belum menyelesaikan tugasnya.
Kemudian utang jangka panjang yang jatuh tempo, itu masuk utang jangka pendek. Dan yang terakhir adalah provisi atau utang kontingensi. Baik, yang pertama notes payable. Jadi notes payable ini adalah utang namun tertulis. Jadi tertulis. Kemudian biasanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Jadi memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Selain itu, peminjam harus membayar bunga. Peminjam harus membayar bunga, sedangkan tenornya atau periodenya ya bisa 1 bulan sampai 3 bulan, 90 hari misalkan. Jadi bervariasi. Oke, sebagai contoh, ini misalkan bank, First National Bank, sepakat memberi pinjaman 100.000 pada 1 September 2017 jika Cole Williams menandatangani kontrak pinjaman 12% untuk jangka waktu 4 bulan dan utang jatuh tempo pada 1 Januari. Nah, kita dari perspektif Cole Williams yang meminjam, bagaimana pencatatan pada 1 September. Oke, pada 1 September ketika Cole Williams menandatangani kontrak utang, Cole Williams mendapatkan uang 100.000, uang kas diterima 100.000, kemudian dicatat sebagai utang, kan gitu ya. Mari kita lihat. Jadi 1 September diterima kas dan dicatat utang. Nah, pada 31 Desember apa yang harus diakui? Yaitu tumbuhnya bunga. Bunga sudah mulai tumbuh sejak 1 September sampai 31 Desember. Berarti itu sudah September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. 4 bulan bunga sudah tumbuh dan harus diakui sebagai beban bunga. Namun karena belum dibayar, si beban bunga ini dicatat sebagai utang bunga. Gitu ya. Maka kita catat debit beban bunga sebesar berapa? Yaitu 100.000 dikali bunga 12% dikali periode bunga tahun ini, yaitu dari September sampai akhir Desember atau 4/12. Karena belum dibayar dicatat sebagai utang bunga. Oke, saya pikir ini pelajaran yang sudah kita pernah pelajari di PA1 ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan pada saat jatuh tempo 1 Januari 2018? Ya harus dibayar. Artinya perusahaan menutup utang tersebut dengan cara mendebet utangnya. Kemudian jangan lupa ada tunggakan bunga yang sudah diakui Desember sebelumnya. Desember 2017, utang bunga sebesar 4.000 juga ditutup, sehingga perusahaan mengeluarkan kas sebesar 104.000. Saya pikir ini mudah sekali untuk diikuti. Nah, selanjutnya adalah utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan ini muncul karena perusahaan mengumpulkan pajak dari pelanggan. Jadi perusahaan mengumpulkan pajak dari pelanggan. Si pelanggan membeli barang yang mengandung pajak, sehingga perusahaan memungut pajak yang diperoleh dari pelanggan. Nanti pajak tersebut akan dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Jadi akan membayar pungutan-pungutan tadi kepada otoritas perpajakan. Nah, pencatatannya pun menjadi jelas kalau kita sudah tahu posisinya. Artinya pelanggan membayar ekstra uang untuk pajak ini.
Misal perusahaan mencatat dari penjualan yaitu 10.000 dan ada pajak yang terkait yaitu 600, maka perusahaan mencatat penerimaan kas misalkan atau piutang, kalau ini kan kas ya, ini kan secara tunai, maka perusahaan mencatat penerimaan kas sebesar 10.600, mencatat pendapatan penjualan 10.000. Nah, yang 600 dicatat sebagai utang pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Seperti itu. Nah, ya terkadang perusahaan itu tidak mencatat sales tax secara terpisah, jadi langsung dicatat sebagai penerimaan 10.600. Ya apapun itu tetap harus diidentifikasi bahwa yang 600 adalah utang pajak ya. Nah, yang selanjutnya kita bicara soal pendapatan diterima di muka. Yang dimaksud di sini berarti kas sudah diterima di awal, namun perusahaan belum menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Jadi, kas sudah diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. Misal tuh, tiket pesawat. Nah, kalau Anda membeli tiket pesawat, itu Anda harus bayar dulu, meskipun naik pesawatnya baru minggu depan, sebulan lagi, bahkan 6 bulan lagi. Artinya, ketika perusahaan airline menerima kas dari Anda, itu belum menjadi pendapatan, masih menjadi unearned revenue, menjadi pendapatan diterima di muka. Sehingga kelak ketika Anda sudah terbang, sudah sampai di tujuan, baru diakui sebagai pendapatan tiket pesawat. Pun demikian dengan langganan koran atau majalah. Zaman dulu nih, zaman sekarang sudah tidak ada. Atau langganan paket internet atau Netflix atau sejenisnya, itu dibayar di awal. Ketika dibayar di awal, dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Tapi begitu ada pemakaian, baru dicatat sebagai pendapatan. Hotel, kalau hotel sih bisa macam-macam ya, bisa unearned revenue, jadi Anda bayar dulu, deposit, misalkan mau menginap 3 hari, bayar dulu penuh 3 hari, baru kemudian Anda check out, baru diakui pendapatan. Tapi ada juga yang nginep aja dulu, bayarnya belakangan, kan bisa begitu. Jadi itu unearned revenue, intinya uang diterima di muka, tapi kewajiban memberikan barang atau memberikan jasa masih belum ditunaikan, itu dicatat sebagai utang. Contohnya misalkan perusahaan di sini menjual 10.000 tiket football dengan harga 50.000 untuk 5 game, 5 permainan ya, 5 game, 5 pertandingan. Nah, ketika perusahaan menjual tiket habis dan menerima pembayaran, diterima kas 500.000 ya, 50.000, 50 dikali 10.000, tapi belum menjadi pendapatan karena pertandingannya belum ada, belum ditonton, belum selesai. Nah, sehingga dicatat sebagai unearned revenue. Ketika game pertama selesai, jadi 500.000 untuk 5 game. Artinya satu game 100.000, katakanlah gitu ya. Nah, berarti selesai satu game, satu match, satu pertandingan, penonton sudah menikmati jasa tontonan bolanya,
maka perusahaan boleh mengakui pendapatan sebagian dari unearned revenue-nya dihapus, yaitu 100 menjadi pendapatan 100. Sudah halal 100.000 dicatat sebagai pendapatan karena perusahaan sudah kerja menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Selanjutnya adalah utang jangka panjang yang jatuh tempo. Utang jangka panjang yang jatuh tempo. Jadi sebagian dari utang jangka panjang itu bisa jatuh tempo pada tahun berjalan. Tidak perlu ada jurnal, cukup dipindah saja. Boleh juga ada jurnal juga boleh. Misalkan ini Wendy memiliki utang jangka panjang 5 tahun diterbitkan 1 Januari 2017. Utang jangka panjang itu mengharuskan Wendy membayar mencicil, membayar 5.000 setiap 1 Januari sejak 1 Januari 2018. Jadi utangnya ada di 1 Januari 2017, cicilan pertama jatuh tempo 1 Januari 2018. Oke, pada saat terima pinjaman 1 Januari 2017 yang 25.000 itu dicatat sebagai kas, lalu kreditnya adalah utang jangka panjang, gitu kan ya, 25.000. Namun dari 25.000 itu 5.000 harus dibayar 1 Januari 2018 dalam jangka tempo 12 bulan. Dengan kata lain, yang 5.000 menjadi current liability atau utang jangka pendek, yang 20.000 menjadi utang jangka panjang. Letaknya di neraca berbeda ya. Oke, mari kita lihat ini. Anda dan beberapa teman sekelas mengerjakan ujian nih ya. Mengerjakan ujian. Jika kas diterima, dipinjam 50.000 dengan masa 6 bulan, bunga 12% pada 1 September, berapa beban bunga yang diakui pada 31 Desember? Ayo berpikir. Jadi 1 September terima uang, jangka waktu pembayaran 6 bulan, jadi jatuh temponya kapan? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, baru dilunas. Nah, uang sudah dinikmati sejak 1 September. Artinya beban bunga atas kenikmatan menikmati pinjaman ini, perusahaan harus mengakui beban bunga. Beban bunganya ya tumbuh sejak 1 September. Nah, 31 Desember membuat laporan keuangan, perusahaan harus mengakui beban bunga. Beban bunga diakui berapa? Yaitu September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi 4 per 12 dikali 12% dikali 50.000. Itu yang menjadi beban bunga. Dicatat sebagai apa? Kita mendebit beban bunga, kita mendebit beban bunga, oke, dan kita mengkredit utang bunga sebesar 2.000. Oke, seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua, ini latihan ya, kita latihan. Pertanyaan kedua, bagaimana pajak penjualan ditentukan ketika di dalam cash register itu memasukkan pajak ke dalam total penerimaan? Ya mudah sekali, ya tinggal dibagi dengan total persentase harga plus pajak.
Jadi Anda membagi jumlah cash register yang diterima di cash register dibagi 100 plus persentase pajaknya untuk mendapatkan total revenue saja. Dari total yang diterima dikurangi total revenue sama dengan total pajak. Seperti contoh tadi, misalkan ada penerimaan 10.600. Nah, ini dibagi dengan 100% sales revenue ditambah pajaknya berapa persen? 6%. Nah, ini dapat angka 10.000 yang merupakan sales revenue. Pajaknya berapa? Ya 600 lah ya. Kayak anak TK jadi diajari kayak gini, Rek. Oke, nomor 3. Jika 15.000 diperoleh di awal pada 1 November untuk sewa 3 bulan. Jadi 1 November diterima untuk pembayaran sewa 3 bulan, artinya November, Desember, Januari itu. Per bulan artinya 5.000. Nah, kita tulis nih informasinya. Jadi per bulan sewanya adalah 5.000, maaf. Nah, berapa jumlah pendapatan sewa yang diakui pada Desember? Nah, November, Desember, Januari. Desember, Januari. Perusahaan menerima uang pada 1 November itu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, merupakan utang. Pendapatan sewa diterima di muka, merupakan utang. Jadi perusahaan mendebit kas dan mengkredit pendapatan diterima di muka 15, karena itu utang. Nah, begitu perusahaan sudah memberikan jasa sewanya kepada si pelanggan penyewa ini, berarti perusahaan sudah halal, boleh mengakui pendapatannya. Selama tahun berjalan, sudah berapa yang diberikan jasanya, yaitu selama November dan Desember. Oke, selama bulan November dan Desember, yaitu 10.000. Oke, berikutnya. Nah, ini hal yang menarik kawan-kawan, yaitu melaporkan ketidakpastian ya. Jadi kalau perusahaan menghadapi kemungkinan pembayaran di masa mendatang. Jadi potential liability, kemungkinan pembayaran di masa mendatang. Kemungkinan loh ya, baru kemungkinan. Ini jadi apa enggak ya, saya harus bayar atau enggak nih di masa mendatang. Nah, bagaimana nih akuntansi memberi solusi untuk situasi begini? Contoh situasinya apa? Banyak. Contohnya nih, perusahaan menghadapi gugatan hukum dari pesaing karena dianggap menjiplak hak paten, terus masuk ke pengadilan. Nah, kan ada kemungkinan perusahaan kalah, perusahaan menang. Kalau kalah harus bayar denda. Atau perusahaan dianggap merugikan lingkungan, lalu ada gugatan dari masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu membuka kemungkinan perusahaan melakukan pembayaran di masa mendatang. Lalu bagaimana pedoman pencatatan atau pedoman akuntansinya? Nah, ini di sini sudah ada
kolom pertama adalah probabilitas. Jadi probabilitas pembayarannya seberapa tinggi. Yang pertama probable. Probable itu artinya kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Jika perusahaan yakin bahwa di masa yang akan datang akan melakukan pembayaran, misal perusahaan yakin akan kalah dalam sidang tuntutan melawan pesaing atau sidang tuntutan melawan masyarakat tadi, sangat yakin akan kalah, ya perusahaan harus mengakui adanya utang biaya tersebut. Harus diakui utangnya dan ditulis, diungkap di catatan atas laporan keuangan bahwa perusahaan akan menghadapi sedang menghadapi gugatan hukum dan perusahaan meyakini akan kalah dan harus membayar ganti rugi sebesar sekian pada bulan segini, maka perusahaan mengakuinya sebagai kerugian di debit atau beban di debit dan mengkredit kredit utang. Kalau kemungkinan terjadinya ya so-so lah ya, kemungkinan terjadinya itu relatif menengah, ya apa yang bisa dilakukan ya cukup diungkapkan saja. Nah, bagaimana membedakan dua ini? Jadi yang probable ini kawan-kawan, kemungkinan terjadinya itu bisa 75%. Lebih mungkin terjadi daripada tidak. Lebih mungkin terjadi daripada tidak. Tapi kalau yang reasonably possible ini ya kemungkinan terjadinya ya mungkin hanya 50%. Ya bisa enggak lah, tidak terlalu yakin. Nah, yang terakhir adalah sangat tidak mungkin terjadi. Kalau sangat tidak mungkin terjadi ya diabaikan saja. Nah, ini uncertainty ini yang probable ini akan dicatat sebagai provisi. Dicatat sebagai provisi. Oke. Ini contohnya ya. Pertanyaan ini. Contingent liability atau nama sekarangnya adalah provisi harus dicatat ketika A, B, C, atau D. It is probable the contingency will happen. It is reasonably possible the contingency will happen. It is probable the contingency will happen. It is reasonably possible. Oke, yang jelas yang reasonably possible ini bukan, ini juga bukan, tinggal A sama C. Yang A, probable but the amount cannot be reasonably estimated lah. Kalau nggak bisa diestimasi nilainya ya nggak mungkin. Jadi kemungkinan jawabannya yang C, yaitu dia probable dan nilainya bisa diestimasi. Oke. Ini contoh contingent liability teman-teman, yaitu garansi produk. Bukankah perusahaan itu ketika mengeluarkan produk dengan jaminan garansi, maka sebenarnya perusahaan itu punya kewajiban kepada pelanggan untuk memberikan jasa berupa layanan garansi, layanan servis, selama masa garansinya. Nah, ada dua cara sebenarnya yang digunakan untuk mencatat ini pada umumnya ya. Cara pertama adalah perusahaan mencatatnya
menggunakan cash basis. Oke. Kalau menggunakan cash basis, ya, perusahaan mencatat beban garansi hanya ketika ada klaim. Nah, kalau nggak ada klaim, nggak usah dicadangkan apapun. Tapi kalau ada klaim dari pelanggan, baru dicatat beban garansi di debit, kreditnya kas misalkan, atau persediaan misalkan untuk ganti spare part yang rusak itu. Nah, sayangnya ini tidak tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan standar akuntansi. Oke. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan accrual basis. Accrual basis. Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya? Misal, perusahaan Denson menjual 10.000 mesin pencuci, ya, mesin pencuci dan pengering dengan harga rata-rata 600. Jadi total penjualannya 10.000 kali 600, ya, 600.000. Kemudian selling price, di dalam selling price itu ada 1 tahun garansi, 1 tahun garansi. Lalu perusahaan berharap dari 10.000, ya, yang rusak jangan banyak-banyak lah. Kira-kira yang akan rusak dan butuh klaim itu cuma 5% atau 500 unit. Dan perusahaan mengestimasi kerusakannya ya pada spare part itu saja dengan kos 80. Dari mana Pak perusahaan bikin estimasi? Ya itulah perlunya kita bekerja bersama insinyur mesin, ya, para mekanik, para engineer itu. Mereka tahu, oh kelemahannya di spare part ini. Dari sekian percobaan mungkin rusaknya hanya di bagian tertentu atau jumlah kerusakannya sekian, itu kan dari mereka. Dan selama 2017 perusahaan sudah mengganti mengganti kontrak garansi 300 unit dengan total biaya yang keluar 24.000 unit selama tahun itu. Jadi ini penjualan tahun 2017 nih. Jadi pada 31 Desember berapa sisa kewajiban garansi? Oke, kita hitung ya. Kita hitung di sini. Kita jualan berapa? 10.000. Resiko rusak berapa? 5%, yaitu 500. Dari 500 itu total yang biaya yang keluar kira-kira 80. Jadi garansi yang akan kita siapkan cadangan dananya adalah 40.000. Nah, lalu ini dicatat. Kita catat debit garansi, beban garansi, kreditnya utang garansi. Kenapa kok utang Pak? Kan belum terjadi. Kenapa beban? Kan memang perusahaan sudah menyiapkan dirinya untuk mengganti, ya. Dan orang membeli karena pertimbangan garansi. Oke. Lalu bagaimana dengan pengeluaran yang sudah terjadi Pak? 24.000. Ya sudah, 24.000 klaim yang terjadi, kamu berarti mengurangi utang garansimu kan? 24.000. Utang garansi 24.000. Lalu keluar spare part atau kas atau apapun 24.000 kredit. Nah, yang ini kan bisa kas atau bisa persediaan gitu ya, atau yang lain. Nah,
2017 sudah. Tahun 2018 dari barang-barang yang sudah dijual tadi, ada yang minta penggantian di tahun 2018 karena garansinya masih berlaku. Ya sudah, apa yang terjadi kita catat sebagai pengurang warranty liability dan mengeluarkan spare part atau persediaan atau kas. Nah, bagaimana penyajian di neraca teman-teman utang jangka pendek ini? Ya, di neraca, jadi ini neraca, ya, neraca ini. Kemudian kita lihat ini utang jangka sisi utang dan modal. Lalu ada utang jangka pendek di sini. Ya, disajikan. Ini adalah semua utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Disajikan seperti itu. Oke, analisis laporan keuangan yang terkait adalah current ratio, ya, current ratio. Nah, ini pelajaran penting. Nanti Anda akan belajar ini di manajemen keuangan. Anda tahu current asset kan, utang aset lancar seperti kas, kemudian piutang, kemudian persediaan dan sebagainya. Nah, kalau itu dikurangi dengan current liabilities seperti utang dagang tadi atau utang pajak ya dan lain-lain sama dengan working capital. Jadi selisih dari current asset diselisihkan dengan current liabilities. Sisa current assetnya inilah yang disebut working capital. Modal yang kerja. Modal yang siap dipakai untuk kerja. Tapi kalau current asset dibagi current liabilities, nah namanya current ratio atau rasio lancar. Punya aset 500, punya utang lancar 360. Current ratio 1,39. Artinya apa ini? Setiap $1 utang ini dijamin gitu ya dengan $1,39 aset lancar. Nah, itu kan bagus tuh ya, punya aset yang lebih tinggi daripada utangnya. Oke, nanti bisa Anda latih sendiri sambil belajar. Mari kita lihat ini ya. Perusahaan memiliki saldo akun berikut. Ada apa saja ini? Notes payable nilainya 80.000, jatuh tempo 31 Desember 2018. Ini posisi 31 Desember 2017 ya. Nilainya 200. Nilainya 200, tapi yang jatuh tempo tahun depan itu 80. Kemudian punya pendapatan diterima di muka 75, utang jangka panjang lain 30.000 ini jatuh tempo 2018. Dari utang jangka panjangnya 150.000. Utang gaji 22. Utang biaya lain-lain 15.000, utang dagang 100.000. Lalu tahun itu juga perusahaan menghadapi gugatan hukum dan penasihat hukum meyakini bahwa perusahaan kalah dan harus membayar 38.000. Kita diminta membuat bagian current liabilities untuk 2017. Ya, kita identifikasi mana yang current liabilities nih di sini. Ya, berarti identifikasi current liabilities ya. 1, note payable. Berapa yang masuk utang lancar? 80. Kemudian unearned revenue 75. Kemudian long term
debt yang jatuh tempo berapa? 30. Kemudian salaries and wages, utang gaji 22. Kemudian accrued expense, utang biaya 15. Kemudian ada utang dagang berapa itu? 100. Nah, ini semuanya utang jangka pendek. Kita sajikan ya. Ini laporkan utang jangka pendek semua di jumlah 400.000. Nah, kemudian kalau perusahaan punya current asset 504, berapa working capitalnya? Selisih working capital adalah selisih aset lancar dikurangi utang lancar. Current ratio adalah aset lancar dibagi utang lancar. Ya, atau senilai 1,26. Nah, selain itu, ini bagian kecil ini saya singkat saja, yaitu gaji dan upah teman-teman. Ini kita tidak akan belajar ini lebih detail ya. Mungkin teman-teman yang SDM nanti perlu belajar ini lebih detail. Intinya beginilah, ketika karyawan itu sudah kerja, ya, jadi kalau ada karyawan kerja, dia berhak atas gaji, ya gajinya dibayar. Nah, gajinya dibayar. Kalau kerjanya bulan Desember, gajinya nanti bulan Januari, maka Desember itu sudah harus ada pengakuan debit beban gaji, kredit utang gaji. Nah, seperti itulah. Sederhananya ini. Jadi ketika bebannya sudah terjadi, ya harus diakui meskipun belum dibayar. Pekerja sudah bekerja bulan Desember, misalkan gaji Desember itu 10. Nanti bayarnya 1 Januari tahun depan, tahun T+1. Berarti pada bulan Desember dicatat debit beban gaji, kredit utang gaji 10. Oke. Saya pikir itu saja, sisanya ini tidak dipelajari lebih detail. Maka kalau ada pertanyaan apapun, silahkan dicatat dan ditanyakan pada saat kelas Zoom online nanti. Saya cukupkan sampai di sini. Sukses semua untuk Anda. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.